Hai semuanya, selamat pagi siang sore malam, balik lagi di channel yang apa adanya ini, terima kasih karena masih setia sama konten-konten buatan gue. Oke, kali ini gue akan membawakan alur cerita dari sebuah film yang berjudul, San Andreas. Film San Andreas sendiri, merupakan film bertemakan bencana alam buatan Amerika, yang dirilis tahun 2015, dan dibintangi oleh beberapa aktor papan atas seperti Dwayne Johnson alias The Rock, dan si cantik, Alessandra Daddario. San Andreas menceritakan tentang sebuah gempa bumi besar di wilayah Amerika, khususnya California dan San Francisco, yang disebabkan oleh bergeraknya patahan San Andreas di wilayah tersebut. Bagaimana keseruannya? Gak perlu berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja alur ceritanya. Sebelum videonya lanjut, jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan update konten terbaru. Selain itu, gue juga bakal adakan giveaway menarik kalau channel ini berhasil sampai di 10.000 subscriber untuk para penonton setia. Udah subscribe? Terima kasih. Sekarang kita lanjut videonya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sebuah bentang alam, berupa lembah San Fernando. Kemudian, ada seorang perempuan cantik yang sedang mengendarai mobil di sekitar lembah tersebut. Ketika sedang asik menyetir, salah satu tebing tiba-tiba saja runtuh. Seketika ia pun membanting setir, namun sayang mobilnya malah jatuh ke jurang. Si perempuan bisa selamat, namun kini ia dalam keadaan sulit karena mobilnya tersangkut dan hampir jatuh ke sebuah ngarai yang sangat dalam. Tak lama kemudian, datanglah satu tim penyelamat menggunakan helikopter, dengan dipimpin oleh seorang bernama Raymond, atau kita akan panggil Ray. Pada momen ini, Ray bisa datang karena ia mendapat panggilan dari si perempuan yang mengalami kecelakaan tadi. Singkat cerita, Ray bersama timnya harus berusaha keras untuk menyelamatkan si perempuan tadi, lantaran posisinya terjepit di antara dua tebing besar, sehingga butuh skill dan kerjasama yang maksimal. Beberapa masalah sempat terjadi, seperti rekan Ray yang tangannya terjepit mobil si perempuan, hingga helikopter yang hampir jatuh karena kelebihan beban. Akan tetapi, karena sudah sangat berpengalaman, Ray bersama timnya akhirnya mampu menyelamatkan sang perempuan tadi. Kemudian setelah itu, kita berpindah ke sebuah kampus di California, Amerika. Di sana, seorang profesor ahli geologi bernama Lawrence, tengah memberikan sebuah pemaparan kepada para mahasiswa, tentang gempa bumi terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Yang mana, salah satu gempa bumi terbesar pernah terjadi di Chili, pada tahun 1964. Lalu, ia juga memberitahu soal patahan San Andreas, yang tepat berada di atas kota California ini juga berpotensi menimbulkan gempa besar, lantaran merupakan pembatas antara dua lempeng tektonik yang sangat aktif. Tapi masalahnya, manusia tak pernah bisa tahu kapan gempa besar itu akan terjadi. Setelah mengajar, Lawrence yang ada di kantornya tiba-tiba saja didatangi oleh rekannya, yang bernama Kim. Di sini, Kim memberikan informasi bahwa alat pengukuran gempa buatan ia dan Lawrence berhasil mendeteksi getaran kecil di daerah sekitar bendungan Hoover, Nevada, yang bisa mereka gunakan untuk memprediksi gempa di patahan San Andreas yang tadi Lawrence bahas di hadapan para mahasiswa. Sementara di tempat lain, Ray yang sudah selesai tugas, kini berada di rumahnya, dan ia berencana izin beberapa hari untuk berlibur dan mengantar anaknya, yang baru akan masuk kuliah. Saat di rumah, Ray pun mendapatkan telepon dari anaknya, yang bernama Blake. Ray di sini mengajak Blake untuk makan malam sebelum berlibur, tapi sayang Blake tak bisa, karena ia lebih dulu memiliki janji bertemu dengan ibunya yang sudah memiliki kekasih baru, yaitu Daniel. Iya betul, di sini kita pun tahu kalau Ray dan istrinya sudah bercerai. Sementara di tempat lain, Lawrence dan Kim sudah berada di bendungan Hoover, untuk meneliti sekaligus menguji alat pendeteksi gempa milik mereka. Akan tetapi, saat sedang memantau getaran bumi, Kim yang saat itu posisinya ada di dalam bangunan bendungan, melihat hal aneh, yaitu lonjakan getaran yang sangat besar. Dan benar saja, seketika gempa besar pun muncul di daerah tersebut. Lawrence yang ada di luar, segera menjauhi bendungan, sementara Kim langsung berusaha keluar dari bangunan bendungan. Kim sebenarnya bisa saja selamat, namun karena ia harus menolong seorang anak, pada akhirnya ia pun tak bisa selamat, dan harus tersapu air bah yang datang menyapu bendungan tersebut, yang hancur oleh gempa bumi. Gempa bumi di Nevada tadi langsung tersebar informasinya ke seluruh Amerika.
Ray sebagai seorang tim penyelamat pun langsung dihubungi untuk segera ke sana. Akan tetapi, sebelum pergi, Ray menyempatkan datang ke rumah Daniel untuk bertemu dan berpamitan dengan anaknya, Blake, dan sang mantan istri, Emily. Sesampainya di sana, Ray meminta maaf pada Blake karena ia tak bisa mengantarnya ke kota Seattle, tempat Blake akan berkuliah, karena Ray harus bekerja di lokasi gempa, yaitu Nevada. Sebagai gantinya, Blake akan diantar Daniel, karena kebetulan ia akan melakukan pekerjaan di San Francisco, dan letak San Francisco sangat dekat dengan Seattle. Sebelum pergi, Ray terlihat cukup sedih, karena di sini kita bisa lihat sebenarnya ia masih sayang dengan istrinya dan juga anaknya. Singkat cerita, Blake pun bersama Daniel terbang ke kota San Francisco lebih dulu. Di sini, kita akhirnya tahu kalau Daniel bekerja sebagai seorang arsitek sukses, dan ia tengah mengerjakan proyek gedung tertinggi di kota San Francisco. Setelah beberapa saat, Blake dan Daniel pun akhirnya sampai di kota San Francisco. Ibu Blake, yaitu Emily sayangnya tak bisa ikut di sini, karena ia harus bertemu dengan kakak dari Daniel di California. Sesampainya di kantor, Daniel meminta Blake menunggu sebentar, selagi ia akan melaksanakan meeting. Sementara di luar, Blake bertemu seorang laki-laki yang menarik perhatiannya. Sedangkan di California sendiri, Lawrence yang baru saja kembali dari Nevada, wilayah yang tadi terkena gempa besar, nampak masih syok, terlebih ia baru saja kehilangan rekannya, yaitu Kim. Di sini, Lawrence pun didatangi wartawan yang ingin menanyakannya mengenai apa yang terjadi di Nevada. Meskipun suasana hatinya sedang kacau, tetapi karena ia merasa ini penting, Lawrence pun bersedia memberikan informasi kepada awak media. Ketika sedang berbincang dengan wartawan, Lawrence didatangi oleh dua asistennya, yang melaporkan ada serangkaian gempa dan getaran yang dideteksi alat pelacak gempa. Di mana, getaran tersebut ada di sepanjang garis patahan San Andreas, dan getaran paling besar ada di kota San Francisco. Semua kejanggalan ini pun membuat Lawrence lantas membuat hipotesa dari data-data yang ia dapat. Ia memperlihatkan bahwa ternyata gempa yang menghantam Nevada kemarin, membuat patahan San Andreas mengalami getaran hebat karena letaknya tak begitu berjauhan. Hal ini menurut Lawrence akan menimbulkan gempa sangat besar di sepanjang patahan San Andreas, yang membentang dari mulai kota California, sampai dengan San Francisco. Seketika, Lawrence pun meminta informasi ini harus tersebar ke seluruh warga di sana, karena sangatlah penting. Kembali ke Blake, di sini ia akhirnya berkenalan dengan laki-laki di depannya, dan nama laki-laki tersebut ternyata adalah Ben. Ben memberitahu bahwa ia ada di gedung tersebut, karena akan melakukan wawancara kerja di bagian teknik dan desain. Tak lama, adik dari Ben, yaitu Ollie pun muncul. Di sini, Ollie sedikit menggoda Ben, dengan berusaha menanyai nomor telepon dari Blake, karena ia tahu bahwa kakaknya itu nampak tertarik pada Blake. Tapi, beberapa saat kemudian, Ben akhirnya dipanggil oleh staf di gedung tersebut untuk memulai wawancara kerjanya. Sementara Ollie menemani Blake, dan ia pun mengatakan bahwa setelah wawancara kerja kakaknya, ia akan berlibur di kota San Francisco. Sementara di California, kita diperlihatkan dengan Emily yang tengah mengobrol dengan Susan, kakak dari Daniel, untuk membahas pernikahan Emily dan Daniel. Akan tetapi, tak lama kemudian Ray yang dalam perjalanan menuju Nevada dengan helikopter, tiba-tiba saja meneleponnya. Saat sedang bicara dengan Ray di telepon, Emily kaget karena tiba-tiba saja gempa bumi muncul di tempatnya, seketika ia pun meminta bantuan Ray. Sedangkan Ray sendiri yang dalam perjalanan menuju Nevada, langsung berbalik arah untuk menyelamatkan Emily. Gempa juga dirasakan oleh Lawrence yang sedang di gedung Caltech bersama asistennya dan juga wartawan. Dari gempa tersebut, asisten Lawrence mengatakan bahwa kini patahan San Andreas sudah sangat aktif, dan kini gempanya menuju kota San Francisco. Di waktu bersamaan, Daniel akhirnya selesai dengan meetingnya, dan ia langsung mengajak Blake pergi. Sebelum berpamitan, Blake memberikan nomor teleponnya kepada adik dari Ben, yaitu Ollie. Ketika baru saja akan berangkat, benar saja, gempa juga muncul di kota San Francisco. Seketika, Daniel meminta supirnya untuk sesegera mungkin membawa ia dan Blake keluar dari basement parkiran. Mereka hampir saja berhasil, sayang bangunan basement runtuh dan membuat mobil yang dinaiki Daniel dan Blake terjepit. Di sini, Daniel bisa keluar, tetapi Blake tak bisa karena kakinya terjepit jok mobil.
Daniel yang melihat pintu keluar lantas meninggalkan Blake, dengan alasan ia akan kembali membawa bantuan. Akan tetapi, saat sudah keluar dari basement, Daniel hanya melaporkan situasi Blake seadanya pada security, dan ia sendiri langsung kabur. Untungnya, di sini Ben dan adiknya melihat Daniel meminta tolong untuk Blake. Seketika ia pun mengajak adiknya untuk turun ke basement dan menolong Blake. Kembali ke California, Emily yang terjebak di gedung tinggi saat gempa masih mengguncang, diminta Ray untuk naik ke rooftop, agar bisa Ray jemput dengan helikopter di sana. Gempa terus mengganas, gedung tempat Emily berada mulai hancur. Tapi untungnya, Emily berhasil naik ke rooftop. Di sana, Emily pun melihat Ray yang datang membawa helikopter. Meskipun harus melewati puing-puing, dan berpacu dengan gedung yang akan runtuh, Emily dengan dibantu Ray akhirnya bisa selamat usai berhasil naik ke helikopter. Sedangkan, Blake yang terus meminta tolong di basement, berusaha menelepon sang ayah. Sayang sekali ponselnya mati tak mendapat sinyal. Tahu anaknya dalam bahaya, Ray pun tak jadi ke Nevada dan lebih memilih ke San Francisco untuk menolong Blake. Sementara itu, Blake sendiri akhirnya bertemu dengan Ben dan Ollie, yang rela turun ke basement meskipun gedung tersebut akan runtuh. Dengan dibantu adiknya, Ben pun berhasil menyelamatkan Blake, tepat sekali saat bangunan basement tersebut akan runtuh. Di California, setelah gempa sedikit mereda, asisten Lawrence memberitahu bahwa alat pendeteksi gempa mencatat kekuatan gempa tak melemah, justru malah makin menguat. Lawrence pun sadar bahwa gempa bumi ini masih akan terus berlanjut. Ia pun lantas meminta wartawan di sana untuk membantunya menyiarkan informasi ini, dengan tujuan warga dan pemerintah bisa mempersiapkan diri. Sementara itu, Blake bersama Ben dan Ollie, setelah keluar dari gedung, mereka pergi ke sebuah toko untuk mengambil telepon kabel, agar ia bisa menginformasikan kondisinya ke orang tuanya. Saat telepon tersambung, Blake pun memberitahu kondisinya kepada orang tuanya, serta bagaimana Daniel meninggalkannya saat ia dalam bahaya, dan untungnya ia bisa selamat usai ditolong Ben dan Ollie. Ray pun lantas meminta anak gadisnya itu untuk sebisa mungkin pergi ke daerah yang tinggi, seperti perbukitan, karena gempa besar berpotensi menghadirkan tsunami, dan bukit adalah tempat yang aman untuk didatangi saat ini. Sementara itu, saat sedang dalam perjalanan menuju San Francisco, sayang sekali helikopter yang ditumpangi Ray dan Emily alami kerusakan. Alhasil, mereka harus melanjutkan perjalanan darat menuju San Francisco. Dengan menggunakan mobil yang ia bajak, dari para penjara di tempat mereka jatuh, Ray dan Emily pun bisa melanjutkan perjalanannya menjemput Blake. Pada momen lain di California, Lawrence bersama reporter bernama Serena, akhirnya berhasil menggunakan fasilitas siaran di sana untuk menyiarkan kabar penting. Lawrence memberitahu bahwa gempa besar masih akan terjadi, karena patahan San Andreas masih terus bergerak. Ia pun mengatakan, bahwa khususnya kota San Francisco, akan diguncang gempa hebat sebesar 9,5 skala Richter, yang lebih besar dari gempa di Chili pada tahun 1964 lalu, dan itu akan jadi gempa terbesar sepanjang sejarah manusia. Jadi, Lawrence meminta para warga di sana bersiap untuk segala kemungkinan terburuknya. Kembali ke Ray dan Emily, di tengah perjalanannya menggunakan mobil ke San Francisco, mereka harus berhenti karena daratan di depannya terbelah sangat besar. Saat melihat itu, Ray pun sadar bahwa daratan yang terbelah di depannya, adalah bagian tepi dari patahan San Andreas. Sebenarnya, masih ada jalan memutari patahan tersebut, namun akan sangat memakan waktu. Untung saja, Ray dan Emily bertemu sepasang pasutri sepuh yang memberikan mereka sebuah pesawat untuk menuju San Francisco. Sebagai gantinya, Ray dan Emily memberikan mobil yang mereka tumpangi tadi kepada pasutri sepuh tersebut. Akhirnya, Ray dan Emily pun bisa melanjutkan perjalanan mereka ke San Francisco. Sedangkan di San Francisco, Blake bersama Ben dan Ollie terus melanjutkan perjalanan ke dataran tertinggi. Di momen ini, Ben menyarankan agar mereka mengikuti warga ke dataran rendah agar bisa bertemu tim penyelamat di sana. Akan tetapi, Blake dan Ollie mengingatkan Ben, bahwa gempa ini berpotensi tsunami, sehingga cara teraman adalah dengan pergi ke tempat setinggi mungkin. Di momen lainnya, Ray dan Emily yang menggunakan pesawat, akhirnya sampai di San Francisco. Namun, di sini Ray tak bisa menemukan tempat mendaratkan pesawatnya. Sehingga, ia meminta Emily ikut dengannya terjun menggunakan parasut ke tanah lapang di bawah.
Meski ragu, namun mau tak mau Emily pun harus mengikuti ide Ray. Akhirnya, mereka berdua bisa mendarat dengan selamat di sebuah lapangan baseball. Di waktu bersamaan, gempa besar yang tadi dimaksud oleh Lawrence pun benar-benar muncul dan menghantam San Francisco. Blake bersama Ben dan Ollie berhasil menghindari reruntuhan gedung, namun di sini kaki Ben terluka. Sementara di pusat kota San Francisco, gempa nampak meruntuhkan semua gedung dan bangunan tinggi di sana. Ray dan Emily yang ada di sana, lantas berusaha membantu orang-orang menyelamatkan diri, dengan mengarahkan mereka ke tempat yang lebih aman. Saat gempa sedikit mereda, Ray dan Emily sadar akan sulit melewati kota San Francisco via jalur darat. Mereka pun akhirnya memilih memutari kota menggunakan sebuah perahu. Sedangkan di tempat lain, Ben yang kakinya terkena serpihan kaca untungnya bisa ditolong Blake, yang tahu cara merawat luka. Setelah selesai mengurus luka Ben, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju sebuah bukit. Sementara, gempa yang baru saja mengguncang San Francisco pun tercatat oleh Lawrence sebagai gempa terbesar dalam sejarah, dengan kekuatan 9,6 skala Richter. Seusai gempa tersebut, Ray dan Emily yang kini sedang di atas perahu, menyadari bahwa tsunami akan datang, usai air laut nampak surut. Benar saja, Blake yang sedang bersama Ben dan Ollie di tengah kota pun, mendapatkan peringatan tsunami. Seketika, mereka yang sadar tak akan miliki waktu untuk ke puncak bukit, memilih menaiki gedung tertinggi di kota San Francisco. Sementara di perairan, Ray dan Emily melihat gelombang tsunami sudah muncul. Ray pun berinisiatif menaiki gelombang tsunami tersebut, sebelum gelombang tersebut pecah dan menggulung mereka. Dengan susah payah, Ray sukses membawa perahu mereka di puncak gelombang, tepat sebelum tsunami menyapu dataran San Francisco. Di sini, kita juga bisa melihat betapa besarnya tsunami itu, hingga seisi kota San Francisco luluh lantak. Di momen lain, Blake bersama Ben dan Ollie berhasil naik ke gedung. Tetapi, Blake sadar bahwa mereka kurang tinggi menaiki lantai gedung tersebut. Untungnya, saat gelombang menghantam gedung tersebut, Blake bersama Ben dan Ollie bisa selamat dengan berpegangan pada tiang-tiang. Begitu tsunami selesai, Ray bersama Emily sesegera mungkin ke pusat kota San Francisco yang kini situasinya sudah kacau balau usai dihantam gempa dan disapu tsunami, untuk mencari Blake. Sedangkan Blake sendiri, saat ini sedang berusaha memperbaiki perban di luka Ben. Di momen ini, bisa dibilang Blake dan Ben akhirnya resmi berpacaran, usai keduanya berciuman. Tak lama kemudian, Ollie yang sedang mencari air minum, melihat Ray dan Emily di luar gedung. Tapi sayang, mereka tak bisa memanggilnya karena kaca gedung terlalu tebal. Untungnya, Blake menggunakan laser mainan milik Ollie, berhasil memberikan sinyal yang dilihat oleh Ray dan Emily. Akan tetapi saat baru saja Ray dan Emily akan mendatangi Blake, gedung tersebut anjlok, sehingga kini lantai tempat Blake dan Ben serta Ollie berada tergenang air. Di momen ini, Ben dan Ollie berhasil selamat usai naik ke lantai yang lebih tinggi, tapi sayang Blake terjebak di bawah air. Tanpa membuang waktu, Ray langsung terjun ke air untuk menyelamatkan Blake. Blake di momen ini terjebak di sebuah ruangan, dengan posisi air terus memenuhi ruangan tersebut. Tak lama, Ray datang berusaha menolong Blake. Tetapi, Ray kesulitan karena ruangan tersebut terhalang lemari dan kursi. Di waktu bersamaan, gedung tersebut pun terus tergerus air dan hampir runtuh. Di momen ini, Blake hampir menyerah karena situasi kian sulit, bahkan Ben sendiri tak bisa melakukan apapun di atas. Tapi, Ray yang enggan menyerah, akhirnya berhasil membongkar pintu keluar, sehingga ia bisa membawa Blake keluar dari ruangan tadi. Blake yang sudah tak sadarkan diri, berusaha diberikan CPR oleh ayahnya, Ray. Tak lama, Emily yang menaiki perahu datang dengan menjebol kaca gedung menggunakan perahu yang ia naiki. Tanpa membuang waktu, Ray bersama Blake, serta Ollie dan Ben pun keluar menggunakan perahu, tepat sekali saat gedung tersebut akhirnya runtuh. Begitu selamat dari sana, Ray terus memberikan CPR dan nafas buatan pada Blake. Tapi, sayangnya memang belum ada tanda-tanda Blake akan sadar. Saat semua mengira Blake tewas, Ray masih terus berusaha. Sampai akhirnya, Blake pun berhasil disadarkan kembali, berkat usaha keras ayahnya. Sesudah bencana gempa bumi dan tsunami itu, bantuan pun langsung diberikan oleh pemerintah Amerika kepada warga San Francisco yang selamat. Di akhir film, Blake bersama ayah dan ibunya akhirnya berhasil berkumpul. Di sini, Ray juga memberikan ucapan terima kasih pada Ben dan Ollie, yang sudah menyelamatkan Blake.
Tetapi, Ben mengatakan bahwa sebenarnya Blake lah yang juga sudah banyak membantu ia dan adiknya. Pada akhirnya semua pun berkumpul, Ray dan Emily tidak jadi bercerai, sementara Blake dan Ben pun bisa memulai hubungan mereka sebagai kekasih. Setelah itu semua, film pun selesai. Oke, itu dia video alur cerita dari film San Andreas. Sama seperti film bencana alam lainnya, San Andreas punya semua komponen yang dibutuhkan sebuah film bencana alam yang bagus. Dari mulai drama keluarga yang intens, drama penyelamatan, sampai tentu saja drama dari sisi para ilmuwan, yang di film ini diwakili oleh karakter Lawrence. Selain itu, film ini juga punya visual dari CGI yang keren, serta efek visual dan audionya yang sangat-sangat realistis. Untuk film San Andreas ini, gue kasih nilai 7/10. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini, semoga video ini bisa jadi hiburan buat kalian. Maaf kalau masih ada kekurangan, kalian bisa kasih gue kritik, saran, berdiskusi, atau request di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, juga subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video terbaru. Segitu aja dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya, wassalamualaikum.